Halo DP Tim, ketemu lagi di DP episode Timur Tengah. Kali ini kita ngomong bagaimana ekspansi Arab masih terus menggerogoti pemain-pemain dari Eropa. Yang terakhir adalah seorang Sadio Mane yang begitu bersinar bersama Liverpool, tapi mengalami ketutupan karir dalam 1 tahun bersama Bayern Munchen. Dan kelihatannya sakit hati sekali dengan jurnalis-jurnalis dari Jerman dan memilih langsung pindah walaupun hanya semusim cabut ke Liga Arab bersama Al Nassr untuk pengen berduet sama Cristiano Ronaldo. Dan juga ada Riyad Mahrez ya, yang baru gabung siapa ya? Satu lagi. Tapi siapa sih tulisannya? Mana? Sadio Brozone situ juga. Ya pokoknya bermain sama Ronaldo dan juga Brozone juga sudah bergabung Teles. Alex Teles. Ya. Ini melihat bagaimana Mane akhirnya memilih memilih Al Nassr banding Munchen, berarti apakah ini faktor benar-benar mereka sakit hati sama Munchen atau memang duit lagi? Faktor money. Iya ya. Mane. Cuma pasti trigger utamanya faktor ini dong, karena kemarin dia nggak dipercaya menjadi pemain dan juga di pemberitaan media yang sangat gila buat dia. Sejak dia pindah dari Liverpool, kondisinya dari sulit sampai gagal ya. Gagal berintegrasi dengan permainan Bayern juga, ribut sama Leroy Sané juga, terus cedera panjang, gagal main di World Cup. Artinya bebannya sangat amat besar buat Sadio Mane sejak pindahan dia ke Bayern. Dan kalaupun nanti dia ke Nassr, ya jelas lah soal semua pemain yang pindah ke Saudi nggak ada tuh yang tujuannya buat footballing project. Silakan di capture ya omongan gue yakin nggak ada yang tujuannya footballing project untuk karir bla bla bla. No, it's money, which is fine karena dia udah umur sekian juga, karena di Bayern juga dia sangat gagal buat gue. Pemain seperti Sadio Mane bikin 12 gol total dari setahun itu buat gue sangat amat sulit karena jelas posisinya bingung di false nine, di winger, di kanan terlalu banyak karena salah Bayernnya juga. Betul. Lu mencari seorang pengganti Lewandowski dari sosok seorang Mane. It's a different kind of apples gitu. Jadi buat gua salah di Bayernnya juga. Ya balik lagi, berkali-kali gua sama Coach bilang ini salah Hamidzik semuanya juga. Salah Makanya dipecat. Akhirnya dipecat nurut sama kita rupanya. Dan di Bayern nanti kalau waktu kemarin Sadio Mane bete, ada orang namanya Leroy Sané, tunggu saat dia ke Al Nassr, ada pemain namanya Ronaldo, mungkin juga bakal berantem. Lagi-lagi percuma, lu kan di Liverpool dulu pengen keluar dari bawah-bawah bayang-bayang salah. Muhammad Salah, ya kan? Sekarang lu pengen menjadi matahari. Menjadi pemain yang stand out, sulit. bisa. Ada Ronaldo. Tapi mungkin kan dengan duit dari Arab, dia bisa membangun kota di kampung halaman seperti Oh iya tentu, ini, kan? Bikin teknologi di Senegal. Tapi lu sebagai fans Liverpool, lo happy atau justru sedih ngeliat Mane sekarang? Gue happy for him setelah dia pindahnya ke Arab dengan gaji yang dia terima. Gue seneng lah, apalagi gue tahu pribadi dia, karakter dia seperti apa. Tapi kalau dari soal Liverpoolnya sendiri, ya sebenarnya ini tanda-tanda yang udah bisa diprediksi sama banyak fans Liverpool. Karena di musim terakhirnya sendiri, terhitung sejak musim Covid lah, itu kan downward dia. Grafik dia Mane udah menurun banget. Lebih mana menurun? Dia apa salah sebenarnya? Mane menurut gue paling jauh drop off levelnya. Tapi kan yang waktu Piala Afrika kan kalah sama paling Mane. drop ya Firmino. Oh enggak, maksudnya dibanding Salah kan? Menurut gua Salah yang habis Piala Afrika itu menurun. Tapi termasuk kualifikasi Piala masih mending Mane, ini juga Piala Dunia yang disingkirin. Tapi kalau dari Mane ini benar-benar drop off banget ya. Mungkin ada alasan itu juga di mana Jurgen Klopp akhirnya memilih mendatangkan Luis Diaz di tengah musim. Menurut gua ada kaitannya dengan performa yang menurun dari Sadio Mane. Tapi kalau gue lihat Sadio Mane ini sendiri ya, gue prihatin juga dengan faktor kepindahan dia ke Munchen yang nggak berjalan sesuai semestinya. Tapi kalau dari soal gaji ya jelas dia di Liverpool emang gue kesian juga sebenarnya, under appreciate lah kalau dari segi gajinya. Karena kita tahu di Liverpool gajinya minim, tapi sejak ke Munchen ada kenaikan nggak terlalu signifikan banget, tapi at least kenaikan. Dan sekarang ke Al Nassr ini kenaikannya kurang lebih sampai 800.000. Signifikan dong, dia gaji sama kayak Lewandowski loh. Iya, untuk level. Jadi cukup dari standar Liverpool soalnya sebelumnya. Paling tinggi dia di Munchen kan? Iya, kurang lebih. Jadi signifikan sekali. 20 juta euro. Layak dapat segitu, tapi sekarang dia dapat 870.000 kurang lebih per pekannya. Menurut gue ini paling layak buat 870? 870 kurang lebih. Per tahunnya sekitar 40 juta euro. Iya, 3 kali lipat. Iya, ini kan jadi win-win solution untuk pemain yang umurnya udah 31 tahun. Win-win solution bukan cuma buat Mane, buat Munchen juga masih bisa dapat keuntungan 40 juta euro dapatnya seharga dengan harga belinya dia. Dan kalau soal Mane-nya itu sendiri ya menurut gue ini Al Nassr juga kecerdikannya di sini, di mana dia memasukkan klausul kayak ala-ala Mbappe tuh, loyalitas atau kesetiaan. Ini kesetiaannya sekitar 5 tahun. Apabila Mane setia sampai 5 tahun sampai 5 tahun ini dia sampai selesai, akan dapat lagi bonus kurang lebih 150 juta euro untuk Sadio Mane. Dan menurut gue ini adalah contoh dari soal penggunaan loyalitas klausul yang menurut gue lebih tepat ketimbang yang digunakan oleh PSG ke Mbappe gitu. Tiap tahunnya segala macam, yang mana akhirnya si Mbappe juga bakal akan cabut juga. Tapi kalau untuk Sadio Mane ini kasusnya
ini menurut gue pemilihan yang sangat tepat, dan untuk Sadio Mane-nya sendiri bisa menikmati karir lah, jauh dari spotlight menurut gue kalau dari Afrika ini, dan menurut gue dia udah cukup terpuruk akibat serangan-serangan dari media sebagainya. Tapi memang jadi win-win solution juga ya, dimana kan memang Bayern pun butuh uang buat datengin Harry Kane kan. Artinya Bayern uangnya gede. Bayern kemarin musim lalu dia dapat 665 juta euro tanpa sponsor. Genre semua. Dia juga sama seperti MU baru dapat duit dari Adidas 900 juta. Nggak diberitakan. Kalau MU kan wah luar biasa pemberitaan, Adidas selalu ke MU 900 juta. Bayern juga dapat 900 juta juga. Cuman pemberitaannya nggak begitu besar. Jadi dia punya 1,6 triliun uangnya untuk pembelian pemain. Jadi nggak butuh uang banget sebenarnya. Dia mempersiapkan diri untuk Harry Kane. Berapa Spurs pengen bakal dibayar sama Bayern. Terus juga Sadio Mane pergi nggak ke ini banget, nggak rugi banget. Apalagi seperti di Rizal bilang, Bayern dapat duit seperti waktu Bayern beli Mane. Jadi istilahnya kalau uang Bayern banyak banget. Tapi ini Mane kan udah 30 plus coach. Berarti artinya ini nggak membuat Arab bisa menasbiskan pemain lagi prime bisa kita ambil karena Mane udah lewat 30. Nggak, kalau main di Arab sampai 46 juga bisa ya. Levelnya cuma segitu. Jadi untuk apalagi Mane untuk gue sih ya 32 ya umurnya berarti 31. Finish player. Ya enggak justru enggak. Dia main bagus banget. Ini pemain sangat cerdas, tapi gue setuju dia tidak dimanfaatkan benar di Munchen. Jadi apakah salah dia? Enggak, karena di timnas pun punya peran yang sangat penting. Ya kan? Maka dari itu ini pembelian ya bagus enggak. Kalau dibilang dari murni di luar duit, ya ini pembelian bagus. Tapi kalau gue tahu gajinya 3 kali lipat ya nggak bagus. Cuma ya I mean they don't care loh. Ya kan, Arab ini kan duitnya luar biasa, dan ini juga show of power bahwa gue lebih besar daripada Qatar, dan memang mereka lebih besar. Ya gue tunjukkan, PSG lu minta berapa? 200, gue kasih lu 300. Ya kan lucu gitu, ngerti nggak? But it happens bahwa lu ambil pemain Teles yang dijual cuman yang gatot di mana-mana masih dibeli, dan banyak sekali pemain yang mau di offload sama klub-klubnya itu ke Saudi semua. Justru pemain yang bagus kayak Dembele ditawar juga sama Arab. Bruno Fernandes ditawar. Icardi ditolak semua. Zaha juga. Ya terakhir yang Mbappe lah. Dengan gaji segitu setahun kan gila, nggak make sense. Ditolak semua, which is good. Dalam arti masih ada pemain hebat yang tidak terlalu matre lah, ya kan? Bahwa ada banyak cara untuk cari duit. Cuman ya ini Arab ini kan juga diprotes sama Klopp bahwa FIFA sama UEFA itu harus mengintervensi karena nggak bisa kayak gini. Mereka kehilangan 3 midfield, sekarang 2 midfield, 5 midfield baru 2 yang datang, ya kan? Pasti kerasa untuk Liverpool. Disitulah Klopp ngambek. Untuk gue nggak make sense juga kalau Klopp ngambek, karena tahu sendiri FIFA UEFA kayak gimana. Di mana ada duit di situ ada mereka, ya kan? Jadi ini nyambung semua. Itulah kenapa ini kembali salah satu. Tapi sebenarnya manajemen bisa nahan nggak sih coach kalau gitu? Nggak bisa. Nggak bisa. Bentuk nahannya gimana maksud lo? Maksudnya ya dia nggak ngejual dengan harga yang dimauin sama si Arab gitu kan? Sebenarnya kan bukan dia nggak punya release clause kan, Fabinho. Iya, cuman kalau dia once dia mau pergi susah. Oh iya. Lu nggak bisa. Tapi sebenarnya powernya di Liverpool kan. Akhirnya kegoyang sama duit juga kan. Ada kontrak berapa tahun? Udah tahun terakhir. Tahun terakhir. 6 bulan Busman rules ya. Apalagi yang dipertahankan? Iya. Fabinho tahun depan habis. Iya. Nah, kalau tahun depan habis Liverpool udah nggak bisa ngomong banyak. Apalagi dia tipikal memang money oriented banget ya. Paling transfernya dinaikin, udah. Transfer berapa? 50, gue kasih lu 150 kan. Di Arab kan gitu kan, sarap. Ngerti nggak? Nah, ini merusak. Dan gue paham frustrasi Klopp. Cuman sebenarnya Klopp sadar, dia harus mengeluarkan frustrasi dia ke Liverpool susah, ke klub lain susah, ya ke UEFA sama FIFA. Yang ujungnya nggak ada solusi juga, karena bakal dilepas, nggak akan ada salary cap atau transfer cap kayak di Amerika, nggak akan dilakukan itu. Dan gue yakin mereka sih dapat amplop semua yang nggak kelihatan, ngerti nggak? Jadi untuk gue ya emang sepak bola dunia itu seperti ini. Berarti Arab akan dalam misalkan 2 tahun, 3 tahun, bahkan 5 tahun ke depan seterusnya akan merusak sepak bola Eropa. Enggak, tergantung. Kalau MBS kena serangan jantung, selesai itu barang semua. Kan masih ada syekh-syekh lain ya, si Atifax segala macam. Belum tentu mereka suka bola kan. Yang benar-benar pemimpinnya PIF kan MBS, pemimpinnya chairman of PIF ini kan MBS. Dan ini kalaupun dia bilang orang bilang bahwa ini masih awal,
ini benar-benar awal banget dari kebangkitannya Saudi dari segi sepak bolanya. Dia investment nggak cuma di sepak bola gitu, dia investment di segala macam bentuk kebudayaan. Iya, misalnya kebudayaan, entertainment, culture, semua mereka investment besar-besaran. Yes. Jadi mereka ini baru awal banget, dan kalaupun kita membandingkan ini sama China beberapa tahun lalu, ini bakal jauh banget. Ini bakal jauh banget. Lo yakin ya itu akan jauh lebih beda, lebih sustain dan karena abis pemain jor-joran, mereka bakal masuk ke tahap infrastruktur. Sekarang Saudi udah ada klub dengan supporter yang sangat banyak, stadionnya baru mau dibikin. Dia udah punya basis supporter yang sangat banyak. Kita juga banyak tim-tim di sini yang nggak punya stadion. Tahu deh kalau gitu saya. Sorry. Ini kan PIF, dan PIF bakal merekrut lebih dari 4 klub tadi. Hilal, Ahli, Ittihad sama Nasr. Ini bakal lebih banyak lagi diambil PIF untuk ya melebarkan sayapnya lah gitu. Dan di Eropa siap-siap Newcastle bakal bete karena fokus mereka udah bukan lagi di Newcastle tapi dalam negeri. Dan gue izin nambahin yang tadi soal coach, soal keluhan dari Klopp itu ya. Sebenarnya kalau dari Klopp ini nggak muluk-muluk, sesimpel dari FIFA dan UEFA ini patokin batas deadline transfer window dari Liga Arab itu sendiri. Karena timelinenya beda dari liga-liga lain, dari berbagai 3 minggu lebih lama? Iya, 3 minggu lebih lama. Dan ini yang dikhawatirkan oleh Klopp adalah apa jadinya kalau ternyata tim-tim Arab ini masih nunggu sampai transfer window Eropa ditutup, baru mereka bergerilya lagi untuk datangin pemain. Anything can happen. Dan itu mengharuskan pemain-pemain bursa transfer udah ketutup, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Karena statusnya dari Arab ini masih punya 3 minggu advantage, udah punya kelebihan 3 minggu. Jadi menurut gua hal paling yang bisa ditarik dari sarannya Jurgen Klopp ya mungkin yang paling realistis adalah samain dulu at least timeline bursa transfer dulu dari Liga Arab. Dan nggak mungkin sekarang juga itu jadi bakalan. Butuh waktu sebagainya, dan ini menurut gua kekhawatiran yang udah mulai dirasakan sama Klopp. Gini, dalam sejarah sepak bola pertama kali Piala Dunia dimainkan di bulan Desember. Oh iya, Arab. Karena di bulan summer, Juni, Juli itu 55 derajat. Menunjuk Qatar aja udah kesalahan yang luar biasa besarnya. Tapi itu terjadi. Kenapa? Ya itu udah duit semua. Gak usah sosok suci lah, UEFA, FIFA. Gue gak pernah respect sama mereka. Sebelum skandal yang keluar di Netflix terjadi, udah puluhan tahun gue bilang. FIFA ini semua pun fakta semua lah. Jerome Valcke dan lain-lain. Iya. Fakta semua mereka itu. Berarti sebenarnya udah kong kali kong juga ya FIFA dengan Arab. Ya, pastilah. Persetujuan menuju Piala Dunia 2034. Nih gua akan bikin gebrakan pemain-pemain akan didiemin akan tutup mata aja kayaknya. Pastilah. 10 tahun ke depan ya. Platini yang mau pilih Amerika dipaksa dengan tekanan untuk pilih Qatar. Iya. Anaknya dikerjain dapat kerjaan di Qatar. Apa nggak bukan permainan itu? Dari FIFA sendiri ini bagian dari developmentnya Saudi. Jadi mereka benar-benar support karena ini bagian dari developmentnya Saudi. Jadi memuji-muji sekali. Walaupun chairman UEFA bilang bahwa kita harus hati-hati sama Saudi gitu, jangan sampai pemain-pemain kita pergi ke sana gitu kan, walaupun ya seneng-seneng aja lah karena kan chairman lo melihatnya ini positif atau negatif tapi? Berkali-kali gue bilang ini negatif. Tapi untuk perkembangan sepak bola di benua lain kan? Sepak bola. Justru merusak sepak bola ya? Ujung-ujungnya kan gini ya, gue kalau seumur gue kalau gue Alex Telles, gue akan pindah loh. Ya iyalah. Karena buat pemain jelas gue bagus. Gue tidak ada prospek untuk menang Champions League. Bahkan menang Liga pun susah. Mau ngomong apa lagi? Lu cari duit lah. Ini nggak jauh beda kalau sama namanya ISL. Ini ISL buat gua. Yang bisa memberhentikan itu cuman FIFA dan UEFA dengan menerapkan salary cap. Dana transfer kayak dulu itu ada rumusnya. Gaji lu berapa kali berapa plus berapa, udah jelas. Jadi nggak bisa semena-mena kayak si Levy. Mau kemana lu? MU oke, 200 juta. Lu mau ke Munchen 100 juta. Nggak make sense, ngerti nggak? Nah ini harus diterapkan oleh FIFA. Oke, kalau lu mau transfer itu ada hitung-hitungannya, biar semua jelas, biar klub-klub itu nggak bisa semena-mena minta duit. Gue sangat setuju dengan sistem release clause, coach ya, release clause aja udah. Tapi kembali lagi, FIFA itu fakta. Nah, lu melihatnya ekspansi Arab ini untuk sepak bola positif atau negatif? Singkat aja. Gue negatif lah jelas. Ini merusak dan juga merusak harga pasar, dan paling parahnya ya merusak harga pasar itu. Walaupun lu Timur Tengah nggak merasa ini, bagus nih di benua sana jadi bagus sepak bola, dan kiblatnya nggak ke Eropa mulu ya. Enggak, ini menurut gue bener-bener untuk gue ya, beruntung Saudi di AFC. Oke. Pada saat Saudi pindah ke UEFA dan jangan bilang tidak terjadi,
mungkin karir gue juga selesai. Gue udah nggak menikmati sepak bola lagi. Itu dia ya. Tapi kalau menurut kalian berarti apakah kalian melihat ini sebagai suatu ekspansi Arab ini menjadi yang positif atau negatif, atau menurut kalian sepak bola akan selesai begitu Arab pindah ke UEFA bersama Eropa karena nanti semuanya bisa dihalalkan. Sama kayak Australia pindah 20 tahun lalu kalau gue bilang sama lu, Australia bakal pindah ke FC, apa yang lu bilang? Lu udah gila. Oke, itu dia. Nggak akan ada habisnya. Silakan tulis komen kalian. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai ketemu.